Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahajang. Salam sehat Sobat Speak Up Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Yeni Lis, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan nomor pokok mahasiswa 2020-01113. Kali ini kami diberi tugas oleh Ibu dosen Trifrida Suryati untuk melakukan resume dari karya ilmiah Ali Amran Tumanggor yang dihubungkan dengan materi yang ada di buku karya Murdifin Haming et al. Logistik merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah perusahaan. Logistik dapat dibedakan atas logistik masuk atau inbound logistik dan logistik keluar atau outbound logistik. Logistik masuk menyangkut kegiatan pengangkutan bahan dari sumber pasokan ke lokasi pengolahan atau pabrik. Sedangkan logistik keluar adalah kegiatan yang berhubungan dengan distribusi produk dari berbagai lokasi pabrik atau gudang wilayah ke beberapa daerah pemasaran atau gudang distribusi. Menurut Murdifin Haming et al. Tahun 2017 halaman 129 menyatakan bahwa kegiatan logistik keluar mempunyai beberapa masalah yang harus dicari solusinya, yaitu 1. Minimisasi biaya distribusi. Jadi melakukan efisiensi atas biaya distribusi. Yang kedua, rute yang paling pendek dan paling murah biayanya. Jadi, sebisa mungkin perusahaan mencari rute terpendek untuk melakukan efisiensi dalam biaya distribusi. Yang ketiga, kesesuaian dengan program logistik manajemen perusahaan. Dalam skripsi Ali Amran Tumanggor tahun 2017 yang berjudul Optimasi Biaya Distribusi Barang dengan menggunakan model transportasi pada PT Bina Agro Nusantara, dilakukan pengolahan data berupa 1. Solusi awal dengan menggunakan 3 metode, yaitu Northwest Corner, Least Cost, dan aproksimasi Vogel. Yang kedua, solusi akhir dengan menggunakan metode stepping stone. Yang ketiga, sebagai pembanding dengan menggunakan software POMKM for Windows. Berdasarkan analisis hasil pengolahan data dalam skripsi ini, maka dapat diketahui yakni 1. Perhitungan dengan menggunakan metode Northwest Corner tidak optimal, bahkan terjadi peningkatan biaya distribusi sebesar Rp1.800.000 dari biaya real distribusi perusahaan sebelum menggunakan metode transportasi. Jadi, metode ini tidak optimal bagi perusahaan. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode least cost, metode Vogel, metode stepping stone, dan software POMKM for Windows mencapai titik optimal sebesar Rp142.800.000 sehingga dapat dilakukan penghematan sebesar Rp6.600.000 dari biaya real distribusi perusahaan sebelum menggunakan metode transportasi. Jadi, ketiga metode ini termasuk menggunakan metode software POMKM for Windows itu menghasilkan titik optimal atau menghasilkan penghematan bagi perusahaan. Kemudian apa saran dan kritik dari kami? Yaitu 1. Sebaiknya peneliti lebih fokus ke penggunaan software POMKM for Windows saja, tanpa perlu melakukan perhitungan manual, baik itu metode Northwest Corner, Least Cost, dan aproksimasi Vogel. Karena di dalam software POMKM for Windows juga tersedia ketiga metode perhitungan tersebut.
Tujuan dari skripsi ini bukan untuk menguji kebenaran atau membandingkan software POMKM for Windows dengan perhitungan manual. Jadi sebaiknya peneliti lebih fokus ke penggunaan software POMKM for Windows dan analisisnya. Yang kedua, hasil analisis tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dijumpai di lapangan. Pada bab 1.2 identifikasi masalah, yaitu 1. Rute distribusi dari daerah sumber ke daerah tujuan belum optimal. Poin ini sama sekali tidak dilakukan perhitungan dan analisis. Padahal ini salah satu indikator yang menjadi faktor penentu dalam menghitung efisiensi atau minimisasi biaya distribusi perusahaan. Yang kedua, banyaknya kendaraan yang dioperasikan belum optimal. Poin ini juga sama sekali tidak dilakukan perhitungan dan analisis. Yang ketiga, biaya distribusi belum optimal. Sebaiknya barang yang dilakukan perhitungan jangan hanya herbisida saja, mengingat PT Bina Agro Nusantara juga mendistribusikan fungisida, insektisida, bibit tanaman, pupuk NPK, dan pompa sprayer. Apakah hanya produk herbisida saja yang didistribusikan tiap 1 kali pengiriman? Kan tidak masuk akal. Mengapa tidak digabungkan dengan produk yang lainnya untuk menghemat biaya transportasi? Seperti peribahasa mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sebaiknya peneliti tidak melakukan spesifikasi pada satu item saja dalam proses distribusi, karena hasilnya tidak akan optimal seperti tujuan peneliti dalam menyusun skripsi ini, yakni optimasi biaya distribusi barang. Kemudian yang keempat, supply dan demand belum optimal. Poin ini pun sama sekali tidak dilakukan perhitungan dan analisis oleh peneliti. Saran kami yang ketiga yaitu pada saran yang diberikan oleh peneliti di bab 6.2 kurang tepat, yaitu perhitungan pada pendistribusian herbisida. Menurut kami saran ini kurang tepat karena model transportasi dengan metode Northwest Corner malah merugikan perusahaan. Jadi, saran kami sebaiknya peneliti menyarankan menerapkan model transportasi dengan metode Vogel dalam pendistribusian herbisida pada PT Bina Agro Nusantara. Cukup sekian yang bisa saya analisis dari studi kasus metode transportasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.